Pagi. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat hari pagi guruku. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu memiliki aturan di dalam pembelajaran hari ini. Tidak ada yang bermain, harus fokus. Tidak ada yang bermain HP. Perhatikan ke depan. Waktunya nanti kalau Ibu ada waktunya kalau Ibu bilang keluarkan HP-nya semua baru boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, ada tuh tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tujuan kita pada hari ini yaitu untuk memahami tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mana semangatnya? Masih pagi loh. Nah, jadi kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan interaksi kebudayaan pada masa kerajaan Islam? Nah, jadi interaksi kebudayaan Islam itu merupakan dua proses perpaduan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain tanpa mengubah kebudayaan itu sendiri. Nah, jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia ada berapa agama yang menetap di Indonesia? Ada yang tahu? Dan yang tahu angkat tangan. Buddha. Ya. Apa sekali lagi yang bersuara? Nah, jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia ada dua kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di tanah Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia itu terdapat dua kerajaan terbesar yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu Buddha, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Sriwijaya runtuh dan dari situlah Islam mulai masuk dan menyebar. Yang dimana kerajaan Hindu itu runtuh dan Islam mulai masuk dan menetap melalui dari beberapa tahapan, yaitu yang dimana mereka mengajak para raja. Nah, dulu itu ya timbulnya kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Kalau sekarang dipimpin oleh siapa sekarang? Presiden. Nah, kalau dulu zaman dahulu itu dipimpin oleh seorang raja dan bangsawan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, mereka menggunakan siasat yang mana para pendatang dari luar Indonesia, nah mereka itu kan membawa ajaran Islam. Mereka itu mengajak para raja itu masuk Islam dengan cara menggunakan siasat, yaitu siasat politik dan ekonomi. Nah, setelah runtuhnya kerajaan Mataram dan Majapahit, Islam pun mulai masuk dan terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan seperti kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, kerajaan Banten. Nah, kerajaan itu merupakan kerajaan Islam. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada tentang teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, tahu nggak ada berapa teori yang menyatakan bahwa jadi Islam masuk ke Indonesia itu melalui 4 teori. Yang pertama itu teori Arab.
jalur laut dan tiba di Palembang. Nah, selanjutnya yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini menyatakan bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang dimana Persia itu merupakan sebuah kerajaan terbesar yang ada di Persia. Nah, selanjutnya yaitu ada teori apa? Ada yang tahu satu lagi teorinya? Nah, betul, teori Gujarat. Apa yang dimaksud dengan teori Gujarat? Ada yang tahu? Yang tahu apa tangannya? Yang tahu silakan. Teori ini menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Dan teori ini berpendapat bahwasanya Islam masuk pada abad ke-13 dan diperkuat oleh penemuan sebuah manuskrip Samudra Pasai. Nah, benar sekali. Jadi, teori Gujarat ini menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang dari Persia, dari Gujarat. Nah, jadi faktor pendorong penyebaran agama Islam itu masuk itu ada 5, yaitu yang pertama syarat yang ditentukan Islam untuk masuk Islam itu sangat mudah. Dengan mengucapkan doa syahadat, kita sudah bisa masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang kedua itu upacara-upacara yang dilakukan agama Islam cukup sederhana, seperti upacara 7 bulanan, upacara kematian, upacara anak turun tanah. Nah, itu juga termasuk upacara-upacara yang diselenggarakan oleh agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu adanya faktor politik yang ikut memperlancar Islam masuk, yaitu masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya ada faktor politik dan adanya faktor pendorong yang dimana Islam itu mudah masuk di Indonesia. Dikatakannya para pedagang dulu zaman dahulu itu meminta tolong kepada raja-raja agar bisa masuk Islam. Nah, selanjutnya yaitu agama Islam tidak mengenal kasta. Nah, jadi tidak mengenal kasta itu tidak membanding-bandingkan antara si kaya dan si miskin, antara si bodoh dan si pintar, antara si kecil dan si besar. Nah, mereka itu tidak mengenal kasta, tetapi mereka hanya mempunyai satu keyakinan, yaitu kedudukan satu, yaitu kedudukan di hadapan Allah. Nah, selanjutnya yaitu proses penyebaran agama Islam itu dilakukan secara damai. Nah, mereka itu tidak seperti agama-agama lain. Mereka itu hanya dengan masuk awalnya berdagang, dan mereka menyebarkan agama Islam itu sambil berdagang. Ada beberapa jalur yang dilalui oleh para pedagang. Nah, salah satunya mereka itu masuk dengan jalur perdagangan. Nah, awalnya mereka hanya berdagang, tetapi mereka memiliki inisiatif ingin mengajarkan memperluas agama Islam dengan cara berdagang. Nah, setelah berdagang, ada pun cara lain yang dilakukan, yaitu dengan cara menikahi para kaum pribumi. Nah, kaum pribumi ini apa, Bu? Nah, kaum pribumi itu maksudnya para wanita-wanita yang asli dari Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu setelah perkawinan, mereka itu mengadakan jalur dengan cara jalur berdakwah. Nah, contohnya itu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini berdakwah dengan cara memainkan wayang. Nah, di dalam sela-sela memainkan wayang itu, ia
yang dimana Sunan Kalijaga itu menjadikan wayang itu sebagai alat untuk menarik para masyarakat yang ada di situ untuk mau masuk ke dalam Islam. Nah, selanjutnya yaitu kesenian. Nah, di dalam kesenian mungkin kalian pernah dengar kalau misalnya ada acara Maulid Nabi ataupun acara-acara besar Islam, pasti ada orang menari, orang bermain musik dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, di situ mereka melakukan kesenian. Nah, seperti salah satu contohnya yaitu mereka itu bermain marawis. Di dalam marawis itu mereka itu melantunkan ayat-ayat yang berisi. Nah, sekarang kita main kuis ya. Gampang-gampang kok. Yang bisa jawab angkat tangannya ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama wali songo yang memakai dakwah sebagai media untuk mengajak agama Islam? Siapa nama wali tadi? Tadi udah Ibu sebutkan di sini juga. Di dalam syaratnya tadi juga Ibu udah sebutkan. Siapa nama walinya? Yang ya. Bukan. Yang memakai wayang sebagai media untuk berdakwah. Sunannya siapa nama walinya? Ya, benar. Tepuk tangannya semuanya. Boleh balik ke depan? Ya, yang bisa jawab. Amin.